Bisnis 123 Pas FM bersama Wahyu Saidi, pakar UKM Entrepreneur. Mitra bisnis, kembali dalam Bisnis 123. Kali ini email dari Bapak Fahrul kami terima. Pak Fahrul 6 bulan ke depan akan masuk masa pensiun. Dan dia sudah berjanji untuk membesarkan usaha kelontong istrinya di rumah, mengisi masa pensiunnya. Bagaimana menurut Pak Wahyu dan apa yang harus dilakukannya untuk niatnya tersebut? Baik, Pak Fahrul, berikut Dr. Wahyu Saidi MSc, pakar UKM Entrepreneur. Pak Fahrul, sangat mulia cita-cita Anda. Ya, karena apa? Karena pensiun akan banyak di rumah. Itu adalah satu poin positif. Tapi harus ingat, pensiun di umur 58 atau 60, dan kemudian angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia 75, artinya masih punya banyak waktu yang bisa dilakukan. Membantu berjualan, toko, pernak-pernik, kelontong, kebutuhan rumah tangga, itu sangat baik, apalagi sudah berjalan. Yang pertama harus disadari adalah bahwa Pak Fahrul itu datang dan membantu istri, ya. Bukan Pak Fahrul adalah bos yang kemudian datang dan kemudian menganalisis bisnis istri. Ini bisa terjadi karena Pak Fahrul dari PNS yang pensiun. Jadi ambillah posisi mau membantu istri. Artinya apa? Direktur utama tetap istri, laksanakan apa yang diperintahkan atau diberi wewenang oleh istri. Jangan ambil posisi sebagai konsultan apalagi pengawas. Akan terjadi konflik. Istri sudah menjalani itu 3 atau bahkan 10 tahun, Pak Fahrul selama ini hanya mengamati atau teman diskusi. Nah, maka sekarang adalah anggap aja karyawan baru. Nah, dari bantuan itu barulah perlahan-lahan bisa mulai membantu sesuai teori. Saya tidak tahu apakah itu toko sudah punya merek. Kalau sudah punya merek bagus, kalau belum punya merek, maka berilah merek. Banyak sekali warung-warung di komplek itu tidak diberi merek dan itu salah. Ya, berapa besar pun usaha, berilah merek agar apa? Agar orang tahu itu toko kita dan yang lain bukan toko kita. Ini urusannya pilihan dalam persaingan. Ya, jangan sampai orang menganggap toko kita sama dengan toko yang ada 100 meter dari tempat kita. Itu merek. Kemudian kedua, mulai kenali produk-produk yang laku. Biasanya warung ini tidak concern dengan produk-produk yang tidak laku. Jangan-jangan sudah ada banyak barang-barang yang sudah numpuk di toko sampai 3 tahun, 5 tahun nggak laku. Nah, itu mulai diberesin. Ruang toko perlu dipakai untuk barang-barang yang laku. Nah, barang-barang yang nggak laku kemana? Dijual dengan obral. Dia sudah 3 tahun, 5 tahun mungkin udah expired di sana. Yang expired jangan dijual, yang sisa-sisa silakan jual bila perlu sampai diskon 50%, 80%, yang penting habis. Dan kemudian setelah mengenal produk, fokusnya di produk utama yang laku, maka carilah supplier dari produk utama, apakah sudah harga terbaik, sistem pembayaran terbaik. Kalau sudah, ya nggak apa-apa, terima. Kalau belum, perbaiki itu. Ada supplier yang dengan harga lebih murah, ada yang dengan pembayaran lebih menarik, ada juga dengan hadiah-hadiah kalau mendapat target tertentu. Kelolalah itu. Dan kemudian lanjutan mengenai manajemen keuangan. Ya, biasanya manajemen keuangan dari warung tradisional itu tidak tertata,
mulailah sekarang ditata perlahan-lahan atas persetujuan istri. Bapak bisa menjadi bagian administrasi agar tahu ya ini untungnya berapa, agar tahu barang mana yang untung paling baik, yang sedang-sedang saja, jangan-jangan ada barang-barang tertentu yang sebenarnya rugi karena misalnya disimpan terlalu lama atau bayar cash di depan. Dan setelah itu mulailah promosi. Ya, dari merek tadi bisa mulai mengenal pelanggan, mencatat semua nomor handphone pelanggan, membentuk WA group, mengenal pelanggan-pelanggan untuk barang tertentu, waktu tertentu, bisa berhubungan dengan mereka setiap saat. Tanggal 1 Bapak A biasanya membeli galon 10. Nah, mulai sekarang kita bisa mulai bilang tanggal 31 WA, Pak, apakah besok galon bisa diantar? Bukan cuma galon, ada beras, ada kemudian mie instan, minyak, dan itu kalau dikelola, maka kita punya pembeli tetap, captive market. Nah, kalau captive market sudah terbentuk, misalnya dalam 50 keluarga, maka angka perjualan tertentu sudah bisa didapat. Target sudah dicapai di awal bulan. Nah, inilah gunanya Bapak membantu warung yang sudah dikelola oleh istri. Nikmati masa pensiun dan semoga sukses dari Wahyu Said. Demikian Bisnis 123 Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar usaha Anda, email ke redaksi@pasfm.com atau telepon 633 9160.